Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Sahabat muslim, jumpa kembali di channel Musisi Pensiun, channel yang inspiratif, motivatif, dan ruqyah syariah, dan menebar manfaat apa saja yang bisa kita tebar. Nah, kali ini saya masih berjumpa kembali dengan Bro Zul, yang kemarin kita ngomong saham. Sekarang kita masih akan ngomong tentang muamalah syariah. Dan menariknya adalah kami dulu mempunyai profesi yang sama. Oh, kami dulu musisi yang bermain musik, dan kemudian kami pindah. Dan sekarang ketika pindah, ternyata seleranya tidak sama. Saya meruqyah, saya jadi konseling keluarga, konsultan keluarga, dan dia ternyata konsultan ekonomi syariah. Oke, apapun itu, yang penting halal dan thayyib, insya Allah. Bro Zul, gimana kabar? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sawang sulna. Alhamdulillah. Oh, ini sawang sulna. Wah, ngobrolnya dari orang Cianjur sih, gitu ya. Mohon maaf ya kalau bahasa Sunda saya kurang bagus. Gue juga orang Bogor kok. Oke, Bro Zul, kemarin kita ngomong tentang saham. Kita coba sekarang ngomong tentang kredit ya. Yang terkenal kreditnya saya orang Tasik ya. Iya, orang Tasik. Kredit harian Panci ya. Ya, betul. Kredit ya. Sebenarnya dia masuk definisi kredit juga itu ya. Iya, betul. Kredit ya. Cuman masalah syariah atau tidaknya nanti kita bahas kan gitu. Oke, Bro Zul. Saking banyaknya orang, mohon maaf nih, sampai paribasa saya, mungkin baju dalam dan yang di dalam-dalam itu sampai di kredit juga, sampai hari ini semua serba kredit gitu kan. Iya, betul. Oke, kartu kredit dan semua kredit gitu. Nah, Bro Zul, saya minta definisi kredit dulu. Terserah dari definisi konvensional ataupun definisi syariah, kredit itu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang namanya kredit itu kalau kita lihat dari kacamata konvensional ya, konvensional ekonomi kebanyakan, karena kan di kita itu di Indonesia itu kita menganut dual banking system. Dual banking system itu satu sistem konvensional, satu syariah. Nah, jadi kita, gitu ya. Kalau kita lihat dari sisi konvensional, kredit itu ibaratnya BTN. Bayar tapi nyicil. Bayar tapi nyicil. Ya, cuman yang jadi komoditasnya itu adalah uang. Komoditasnya uang. Uang di kredit. Iya, jadi pengembaliannya berlebih lah, riba lah kurang lebih seperti itu. Iya. Jadi kalau kita pengen membeli barang itu minta bantuan ke lembaga keuangan, itu nanti akan sama si lembaga keuangan itu akan diberikan uangnya, barangnya silakan beli sendiri. Nah, itu dari kacamata konvensional. Kalau syariah, itu si barang itu yang diinginkan itu dibeli dulu sama si lembaga keuangan. Oh, kalau syariah dibelikan dulu. Baru setelah itu dijual kembali kepada si pemohon. Artinya yang lebih spesifiknya kepemilikan si barang tadi dari si sana dibeli dulu oleh si lembaga ini. Ya, betul. Jadi skemanya jual beli. Kalau tadi yang konvensional, skemanya meminjamkan uang. Oh iya ya. Ini nih ya, garis bawah ya. Kenapa sih? Apa sih bedanya? Sama-sama dapat duit, sama dapat untung kan kayak begitu. Ya, betul. Bedanya yang tadi itu sebenarnya dia tidak jual barang, tapi dia minjemin duit terus dibayar lebih. Kalau yang ini karena kewajiban dalam Islam itu si lembaga harus beli dulu tuh barang tuh. Betul. Udah jadi ganti kepemilikan punya dia, baru karena itu milik dia jual. Karena itu terjadinya jual beli dilebihin. Ingat ya, kalau jual beli dilebihin boleh. Kalau tadi nginjemkan duit dilebihin kan, yang tadi makan minjemin duit dilebihin kan jadinya. Oke. Lanjut, Bro. Jadi gini, kalau misalkan di dalam Al-Quran itu kan ayatnya sudah jelas ya. Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Oh, pasti ya. Itu kan Al-Baqarah ayat 275. Kita lihat, kita kupas lagi perbedaannya antara yang konvensional dengan yang syariah ya. Kalau yang konvensional itu sejauh apapun itu, mau kontraknya seperti apa, apakah itu jual beli, mau itu pembiayaan kredit usaha, itu pasti komoditasnya uang. Oh, jadi komoditasnya uang ya, komoditasnya uang. Misalnya jual beli ya tadi ya, dikasih pinjam uangnya. Kalau kredit usaha itu tetap uang. Yang jahatnya itu kan kalau si usahanya itu ternyata rugi, tetap itu yang namanya angsuran, yang namanya bunga itu harus tetap dibayar.
Beda dengan yang syariah. Ya, syariah itu tidak menggunakan uang sebagai komoditas. Karena apa? Skemanya itu di dalam pembiayaan syariah itu hanya dua. Yang pertama tadi jual beli tadi. Jual beli, ya. Yang kedua adalah kerjasama. Oh, ya kerjasama. Ini harus spesifik ya, sahabat muslim ini biar mengerti. Oke, terus. Kemudian kalau yang syariah itu jual beli tadi udah jelas ya. Pemohon membutuhkan suatu barang, misalkan harga 1 juta, kemudian dibeli oleh lembaga keuangan, dijual kembali dengan harga 1.250.000 lah. 250 itu untuk keuntungan si lembaga keuangan. Ya, itu kan nanti skemanya biasanya bayarnya bisa dicicil atau berdasarkan jatuh tempo lah. Kalau dicicil kan tiap bulan ya, tiap bulan atau jatuh tempo itu maksudnya misalkan pokoknya nggak mau tahu dalam waktu 1 tahun itu harus lunas. Baik. Ya nanti cicilnya tidak dapat. Itu yang pertama yang jual beli. Kalau yang kedua itu sistemnya kerjasama itu ya. Kerjasama itu balik lagi ke perjanjian ya? Bukan perjanjian, ke dalam inti dari ekonomi syariah itu sendiri. Ikut untung harus mau ikut rugi. Tidak ada itu yang pertama. Yang kedua tidak ada keuntungan yang tanpa ada resiko. Oh, jadi syariat itu inti ruhnya syariat itu adalah menyertakan semua kemungkinan ya? Betul. Rugi dan untung gitu ya? Betul. Oh iya. Gitu. Ya itu mungkin perbedaan antara yang konvensional dan syariah. Yang kita tahu sendiri kan dalam riba itu kan ada 6 komoditas riba ya. Misalkan ada emas, ada perak, ada gandum sair, gandum bur, kurma dan garam. Berkaitan dengan riba ini sendiri dalam keuangan pasti dianalogikan kepada emas dan perak. Emas perak ya. Emas dan perak. Jadi sejauh apa itu kalau dalam keuangan syariah itu, kalau misalkan sudah komoditasnya itu komoditas riba, itu kita tidak bisa mengambil keuntungan dari situ. Contohnya deh, mungkin banyak yang belum ngerti ya komoditas riba, emas, gandum, kurma tadi ya? Kurma ya. Itu maksudnya apa sih? Ribanya apanya maksudnya? Kalau dia gimana? Jadi kalau misalkan antara emas dan emas ditukar, misalkan dipinjam, itu dikembalikan harus dengan barat yang sama. Misalnya saya pinjam mas antum nih, karena mau ada keperluan uang. Saya pinjam mas antum, misalnya banyak deh, 1 kilo gitu ya, 1 kilo. Nanti saya kembaliin. Ya harus sekilo lagi dengan bentuk emas. Iya, bentuk emas dengan jenis yang sama, misalkan emas antam misalkan. Nanti dibalikinnya dalam bentuk. Saya nggak boleh kembaliin uang ke dia antum. Tidak boleh. Harus gitu. Dengan barang yang sama, dengan jumlah yang sama. Misalnya kalau tadi oke lah, kalau itu masih itu juga udah agak asing ya. Kalau misalnya kan kata orang sarua wae meureun beulikeun we duitna. Sarwa balikan emas gitu, nggak bisa ya? Harus bisa. Dari sayanya bentuknya emas gitu. Iya. Oke, kalau kurma misalnya, suatu ketika saya lapar, bro, lapar nih. Kalau tapi kurma mah makanan Arab ya. Tapi nggak apa-apa lah. Taruhlah saya punya keluarga nanti punya istri orang Arab gitu kan, punya anak orang Arab. Bro, lapar di rumah, lagi nggak ada duit misalnya. Ente, anak pinjam dulu deh kurma jualan ente. Pinjam 2 kilo. Saya nggak boleh ganti duit kembalinya. Ya mesti kurma yang kayak gitu lagi, beratnya sama. 2 kilo sama. Iya. Itu barang ribawi itu? Iya. Oke, lanjut bro. Ya memang sekarang itu lagi semenjak awal tahun 2010-an ya, kita yang namanya ekonomi syariah itu mulai naik ya. Mulai naik ditandai dengan adanya krisis global waktu itu. Alhamdulillah Indonesia tidak terdampak ya di tahun 2008-2009. Krisis global? Iya, mungkin banyak orang yang nggak mengetahui karena memang Indonesia tidak terdampak. Ekonomi syariah itu waktu itu dengan tegak berdiri. Ya, terus itu yang pertama. Terus yang kedua itu sewaktu terjadi krisis moneter tahun 97. Oh, jadi saat krisis global dan krisis moneter, pihak-pihak yang selama ini tidak mengetahui syariah atau bahkan mungkin benci gitu, melihat ini aneh, ekonomi syariah bertahan gitu maksudnya. Ya betul. Makanya insya Allah sangat bagus sekali kan. Kalau misalnya di dalam kredit konvensional itu kan ada yang
dikenal dengan yang namanya sistem bunganya floating ya. Floating itu mengikuti yang mengambang, mengikuti ketentuan yang berlaku ya. Jadi bunga tuh nggak tetap ya? Iya. Nanti kapan bisa naik, bisa turun, bisa naik gitu. Betul. Kalau yang syariah mah kan sudah ditentukan di awal. Karena tadi kan kalau pakai misalkan skema yang jual beli dari awal udah ketahuan kan? Oh iya. Dari awal ketahuan kita harus memberikan profit kepada lembaga keuangan sekian. Yeah. Terus yang modal usaha misalkan kalau rugi kan mesti ikutan rugi. Nah itu. Masya Allah ya, berarti ruhnya tuh ada kejelasan di situ ya? Betul. Oh betul. Masya Allah, baik. Nah, oke deh. Sekarang kan kita lihat juga orang-orang pada kredit nih. Kalau apa-apa bisa dikredit gitu. Tapi kadang-kadang ulama juga ngasih tahu kalau nggak perlu amat. Betul. Apa yang kamu kredit kan kayak gitu. Nah, sekarang kredit tuh keuntungan kredit itu apa sih sebenarnya kalau dari sisi pengusaha gitu ya? Apa? Sebetulnya kita juga harus bijak-bijak ya yang namanya berhutang itu ya, karena kan kredit itu yang hutang ya? Iya, hutang. Soalnya ingat nih, kredit itu hutang. Iya. Iya, baik. Ya karena kan Rasulullah SAW itu beliau SAW itu hanya berhutang pada saat betul-betul kepepet dan untuk kebutuhan yang betul-betul pokok ya. Waktu itu beliau meninggal itu kan, wafat itu baju besi beliau itu ada di orang Yahudi. Untuk apa? Untuk minjem makanan pokok gandum ya. Gitu. Nah, dari situ kita lihat ibrohnya bahwa kita itu boleh berhutang kalau memang sudah berkaitan dengan yang betul-betul pokok. Makanya kita juga harus dibedakan ya, terutama buat kita ya kehidupan sehari-hari. Kita harus bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan dan keinginan tah juga ke saya sebenarnya. Saya juga sama saya. Jadi kalau kebutuhan itu kan berarti memang betul-betul butuh ya. Misalkan misalkan sepeda motor ya. Zaman sekarang kan motor itu kan kaki ya, ibaratnya kaki kita kan. Nah, motor pun kalau kebutuhan kan yang penting motor lah. Kalau keinginan mungkin pengen yang harga 60 juta kan, Harley misalkan 9 juta. Nah, itu kita harus bisa memilah hal seperti itu. Gitu. Jadi sebetulnya hanya untuk membantu yang memenuhi kebutuhan yang betul-betul urgent saja lah sekarang lebih. Jadi keuntungannya itu ya, membantu orang yang membantu dalam artian juga membantu dalam kebutuhan yang digarisbawahi lagi, dipisah bahwa untuk yang hal-hal yang penting ya. Betul. Karena Islam bukan agama konsumtif yang konsumer yang mengajarkan kepada kita untuk boros dan lain-lain seperti karena contohnya dari Nabi sendiri dia sudah mencontohkan berhutang tapi pada hal-hal yang memang penting kan seperti itu. Oke, tadi keuntungannya untuk memudahkan bagi orang. Nah, kemudian supaya nggak riba tuh gimana sih kredit? Itu tadi caranya. Dua tadi. Yang tadi. Supaya nggak riba, prinsipnya dua. Satu apa tadi? Jual beli. Sistemnya jual beli. Yang kemudian. Yang kedua kerjasama. Kerjasama. Yang pertama jual beli itu artinya jangan dia jual barang yang bukan barang dia. Karena kalau dia supaya jadi jual beli, kalau ada orang pesan barang ke dia harus miliki dulu barang tersebut. Kalau begitu nanti tinggal terserah dia mau jual berapa, dikreditin berapa kan seperti itu. Dia beli 1 juta, lalu dia mau jual dalam 1 tahun jadi 1.500.000, boleh-boleh saja kan? Nggak masalah. Skemanya 12, yang penting itu barang sudah dibeli. Kemudian yang kerjasama tadi bagi hasil dan bagi rugi, dibagi semua ya. Bagi untung bagi agak. Itu skema supaya tidak jadi riba, kita sudah bahas tadi. Oke. Akad kredit syariah itu apa aja? Akad itu banyak kayaknya ya? Enggak juga sih. Intinya sih cuma sedikit sebetulnya. Intinya 2 tadi, jual beli sama kerjasama sih sebetulnya. Intinya yang tadi akadnya itu. Ya, ruhnya itu ya tadi. Jadi dalam kredit syariah itu ada yang disebut akad murabahah. Ya kok bahasa Inggrisnya kontrak ya, kontrak. Akad itu. Akad itu kontrak, perjanjian. Dan bersifat mengikat. Dan bisa mengikat. Murabahah itu apa, Pak? Bahasa nongkrongnya? Murabahah itu kalau bahasa Inggrisnya itu cost plus margin ya. Kayak tadi kita beli barang 1 juta, terus dijual lagi. Dijual lagi sebesar 1.500.000 dengan cara dicicil. Beli barang dilebihin,
dikasih untung, terus dikreditkan tapi dalam bentuk kredit. Ya, dicicil. Ya, oke. Apa tadi namanya? Murabahah. Okay. Kan jadi kan murabahah. Definisi itu apa di Indonesia ini apa? Murabahah itu kan ada di dalamnya ada huruf ro sama ba ya. Sama dengan riba lah, pertambahan. Oh, pertambahan. Jual beli dalam bentuk pertambahan, tapi yang dibolehkan itu ya. Ya, betul. Oke, yang berikutnya akan ada yang disebut mudharabah. Mudharabah itu kerjasama usaha di mana satu pihak menjadi investor atau disebut sohibul mal atau disebut rob al-mal, yang satu bersifat berlaku sebagai mudharib atau pengelola usaha. Pengelola ya. Jadi si modal itu 100% dari si investor atau pemilik modal. Ya, yang si pengelola usahanya bermodalkan skill saja. Jadi skill dan tenaga pikiran semua ya. Nanti ada beberapa hal yang harus diperhatikan tadi. Itu tadi yang bagi ke awal harus ikutan untung sama ikutan rugi. Oke. Kalau yang urusan bagi kerja sama bagi hasil nih kita semua ngomong, bagi hasil sama gue yuk, bagi hasil. Yang mesti diingetin di bagi hasil, ingat bagi rugi. Ya. Kalau bagi untung mah itu nggak usah diajarin lah, itu mah udah dari orang juga tahu, belum ngerti ekonomi juga kita ngerti. Bagi ruginya itu yang orang. Kalau bukan bagi rugi ya jatuhnya jadi riba kan, jadi minjemin duit. Kemudian bagi hasilnya juga itu harus persentase ya, nisbahnya harus persentase. Tergantung perjanjian di depan. Iya. 50-50. Ya, boleh 60-40 boleh ya. Nah, terserah itu bisa. Yang penting persentase, dan itu pembagian profitnya itu harus sudah pada saat si modal awalnya itu kembali. Oh, gini. Oh, jadi belum bisa dibagi dulu ya? Iya, misalkan bulan pertama udah bagi-bagi. Misal taruh duit 10 juta. Ya. Oke, 10. Jadi diambil dulu untung-untungnya sampai jadi 10 gitu. Iya. Baru kelebihannya itu disebut untung. Kalau misalnya 2 bulan, 3 bulan masih baru dapat modal baliknya 5 juta, belum boleh dibagi tuh? Belum boleh. Oh gitu? Iya. Belum dapat profit itu, belum dapat untung itu. Oh. Jadi di sinilah di kita itu masyarakat kita itu masih banyak yang belum itu ke situ gitu ya. Kirain bagi hasil itu taruh di 10 juta, bikin warung mie ayam. Ya. Dapat untung nih. Sebulan itu kan langsung udah dapat untung kan istilahnya? Pendapatan. Iya. Kan keuntungan mah itu kalau modalnya udah balik, kelebihan dari modal itu baru profit. Itu orang lupa di sini ya. Orang mikir udah ada untung tuh sebulan. Itu belum boleh dibagi ya? Belum. Oke, sebulan misalnya dapat pendapatan ada 2 juta, 3 juta, udah makan apa? 3 juta, 3 bulan, 4 bulan mungkin baru bisa setelah itu ya? Ya, makanya kalau mudharabah itu enaknya sih untuk jual beli atau perdagangan. Misalkan lo ada proyek lah, pengadaan komputer misalkan 10 juta kan. Nah, 1 bulan cair nih, modalnya cuma butuh 3 juta. Nah, minta bantuan ke investor kan, ke sohibul mal kan, 3 juta pinjem dong, nanti udah langsung bisa sebulan udah bisa langsung dilebihin. Iya, 7 juta tuh spare-nya tuh. Begitu cair, nah 7 juta itu tinggal bagi hasilnya berapa persen tergantung itu. Bukan seperti yang tadi misalkan kuliner segala macam itu fluktuatif ya. Iya, enggak kelamaan gitu, kelamaan. Kalau yang kalau yang kuliner itu kalau mau sih pakai akadnya musyarakah. Apa tuh? Musyarakah itu ya tadi kayak yang kita bahas kemarin itu sistem saham. Saham. Misalkan gua tukang mie ayam nih, ya, pengen buka cabang kan, buka cabang, terus gua minta bantuan ke lo sama misalkan ya. Naruh saham ke gua. Naruh saham dong di gua sekalian buat buka cabang kan. Okay. Ya kan lu naruh saham di gua 10 juta misalkan ya. Terus aset gue yang ada itu yang udah jalan ya, misalkan divaluasi itu diuangkan. Misalkan gerobak segala macam gerobak misalkan 5 juta. Berarti saham gue 5 juta, sini 5 juta, saham lu 10 juta. Oke. Nah, kemudian dipakai buka cabang baru. Nah, itu hari pertama atau hari kedua atau bulan pertama itu sudah bisa, misalkan begitu ada pendapatan itu udah bisa bagi-bagi itu. Tapi pembagiannya nanti tergantung kesepakatan. Sepakatan juga ya? Ya, kalau kerugian nanti tergantung besarnya saham gitu. Tadi kan gua 5 juta sahamnya, lo 10 juta, tinggal di persen aja berapa. Misalnya kerugian terjadi 5 juta, berarti ke gua yang 10 juta lebih gede ya?
sahamnya kepotongnya. Dia setengahnya mungkin. Iya, gitu. Ya. Begitu. Gitu. Oke. Ya insya Allah kalau ekonomi syariah itu adil ya. Adil ya. Dari sini aja aromanya sudah nampak daripada itu tuh bangke-bangke ya, bang keliling. Oke, nah tapi opini masyarakat sendiri tentang kredit syariah itu gimana sih? Antusias biasa atau belum tahu? Mayoritas di kita masih belum banyak yang mengetahui ya. Belum mengetahui dan nggak peduli juga kayaknya. Nah, terus. Jadi ada dua kelompok lah. Yang pertama yang sudah mengetahui, mereka senang tuh dengan adanya kredit syariah. Ya. Kalau yang kedua yang belum mengetahui, yang dilihat itu hanya satu hal, tarifnya aja. Murahan mana sampai yang konvensional. Gitu. Oke, Bro. Kalau secara rata-rata ini kita ngomong itu tadi tarif ya. Memang lebih mahal ya syariah? Betul. Memang itu agak tinggi nggak sih? Ya, lebih tinggi. Berapa persen? Karena apa? Kalau kita berkaca dari lembaga keuangan syariah yang udah ada lah. Itu apa ya? Lembaga keuangan yang syariah yang ada itu pasti dia membenchmark atau meniru sistem kepegawaian segala macam, meniru pada konvensional. Jadi misalkan untuk levelan supervisor lah, manager itu pasti minimal harus sama dengan yang di bank konvensional. Jadi dengan demikian itu akan berpengaruh kepada tarif tadi. Oh ya, dia prediksi ya, dia harus seberapa gitu, kemudian dia keuntungan sedikit, orangnya sedikit, tapi kesejahteraan pengen sama dengan yang di konvensional, makanya tarif konvensional bisa begitu karena memang sudah memenuhi kuotanya udah besar, bisa begitu. Profitnya udah banyak. Sedangkan kita baru merintis bergerilya, tapi tokoh-tokoh di sini mungkin nggak mau juga ya kalau di sini gue biasa di sono, di sini tiba-tiba kerja di sini ngejeblak gitu. Betul. Dan memang kita rata-rata ngambil dari orang-orang dari lembaga konvensional juga gitu. Dan memang sudah punya jam terbang gitu ya. Betul. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua itu kita juga untuk orang-orang yang tadi yang belum mengetahui tentang kredit syariah itu kita harus mengedukasi juga. Jadi ada beberapa mitos ya di kalangan mereka tentang kredit syariah. Contohnya, jadi kredit syariah itu nggak boleh pakai jaminan. Nggak boleh pakai jaminan. Ya itu karena mereka tidak tahu ya, karena kan tadi Rasulullah SAW sendiri kan menjaminkan baju besi. Baju besi yang harganya sekian dirham atau dinar gitu ya, untuk hanya sekedar untuk gandum yang hanya berapa lah gitu ya. Jauh banget ya. Pasti. Terus? Itu yang pertama. Terus yang kedua itu kredit syariah itu mereka anggap tuh harus selalu bersifat sosial. Maksudnya gini, kalau misalkan si nasabahnya itu atau si peminjamnya itu sedang merasa kesulitan untuk membayar, jangan ditagih. Oh, jadi takut orang teh. Gitu. Ya maksudnya harus serba bager lah, karena serba bager gitu. Seolah-olah tidak ada SOP yang jelas, tidak ada SOP yang tegas gitu ya. Jadi harus serba, orang lembaga keuangan saya itu harus serba soleh lah, nggak boleh galak-galak gitu. Padahal aturan main semua jelas ya. Iya sama, sebetulnya. Berarti ini yang kayaknya masih belum bisa diketahui oleh kaum muslimin, banyakan bahwa hal-hal seperti ini. Padahal kalau kredit macet itu kan, kalau dia memang bohong gitu ya, itu bisa disita barangnya gitu ya. Betul. Kan, itu secara syariat memang diatur seperti itu. Disita, dijual. Sisanya berapa, kembaliin ke dia, selebihnya ambil buat si lembaga kan. Karena gitu. Kan ada hadisnya juga itu, menunda pembayaran hutang bagi yang mampu adalah suatu kezaliman. Terus itu yang kedua. Yang ketiga, banyak orang yang menganggap mitos di lembaga keuangan syariah itu bisa meminjam uang. Kalau kita ingat tadi yang komoditas riba yang 6 itu, uang itu tidak bisa dijadikan komoditas untuk mengambil keuntungan. Tidak bisa. Jadi kalau misalkan pinjam 1 juta, balikin lagi harus 1 juta. Makanya saya bilang skemanya hanya 2, kerjasama atau jual beli. Oh, jadi ingat tuh, ini penting nih. Jadi ternyata lembaga pembiayaan syariah tidak ada pinjam duit. Nggak ada duit, bro.
Walaupun memang barang yang dibeli juga pakai duit, tapi yang ada dia beliin barang dulu. Gitu. Dia beli barang, beli rumah, beli barang terserah ya apa aja, yang penting halal ya. Betul. Nah, itu kemudian baru skemanya jual beli sama kita semua. Oke, kelihatannya kita sedikit-sedikit dulu ya segmennya agar pemirsa sahabat muslim juga tidak terpusing. Kita sudah bahas tadi tentang definisi kredit, terus cara agar tidak riba, keuntungannya juga agar memudahkan bagi pemohonnya. Kemudian akadnya tadi yang intinya cuma 2, akad jual beli dan kerjasama tadi. Kemudian pandangan masyarakat ternyata salah. Ada 2 mitos tadi bahwa tidak ada jaminan, tidak perlu ada jaminan dalam kredit. Padahal ada. Yang kedua apa tadi? Bisa pinjam uang. Bisa pinjam uang. Ternyata tidak bisa pinjam uang. Alah, menangislah sahabat muslim. Butuh duitnya gitu. Oke, sahabat muslim, semoga pertemuan kali ini kita bisa mengambil manfaat dari konsultan ekonomi syariah ini, kawan saya Bung Zul. Nanti kita lanjut di segmen-segmen berikutnya membahas ekonomi syariah dan apa saja yang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, jazakallahu khair, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.